warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, siapa yang tidak masuk? Oke, ada satu orang ya, berarti yang tidak masuk untuk hari ini. Semoga yang hari ini tidak masuk atau dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar bisa masuk sekolah seperti biasa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Tentang mata pelajaran yaitu IPAS ya. IPAS tentang apa? Tentang perubahan wujud. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang bilangan cacah, kemudian bertukar serta membayar, dan cerita tentang daerahku. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, siswa itu atau kalian itu mampu mampu membaca bilangan cacah sampai dengan 10.000. Nah, jadi kalian harus atau bisa membaca bilangan sampai dengan 10.000. Kemudian yang kedua, yaitu kalian juga bisa menuliskan, tidak hanya membaca ya, kalian juga bisa menuliskan bilangan cacah sampai dengan 10.000. Tapi bilangan sampai 10.000. Kemudian tadi udah membaca, kemudian menuliskan, kemudian juga selanjutnya itu adalah menentukan nilai tempat dari bilangan cacah sampai dengan 10.000. Kalian masih ingat di pelajaran kelas 2 itu tentang satuan, puluhan, ribuan, ratusan nilai tempatnya? Masih ingat ya? Pastinya harusnya masih ingat. Nah, lanjut. Yang keempat itu adalah kalian juga mampu menguraikan bilangan cacah sampai dengan 10.000 berdasarkan tempatnya. Nah, ini jadi nanti kalian juga harus memahami berdasarkan tempatnya. Misal guru tulis 20.000, angka ini menempati sebagai ratusankah, puluhankah, ribuankah, atau satuan. Nah, jadi kalian juga harus mampu itu menguraikan nilai tempatnya. Gak hanya itu 20.000, gak hanya seperti itu ya, gak hanya kalian bisa membaca, tapi kalian juga mampu menguraikan dari bilangan cacah tersebut. Nah, kemudian kalian juga harus mampu membaca kan ada nih di uang tuh ada nilainya masing-masing. Ada yang 10.000, kemudian ada yang 20.000, ada yang 2.000, kemudian ada yang 1.000, ada yang 50.000 dan 75.000. Nah, kalian juga harus bisa nih membaca bilangan yang ada di uang. Selain itu, di uang ini juga tidak hanya bilangan ya. Di sini juga ada gambar-gambar pahlawan. Nah, kalian juga akan mempelajarinya di pertemuan sekarang. Nah, untuk yang pertama, guru ingin tanya dulu nih, apakah kalian pernah pergi ke minimarket? Pernah ya, pastinya semuanya pernah, dan pasti semuanya udah ke minimarket nih, udah lihat harga-harga yang tertera itu harga berapa saja di setiap barangnya. Pasti kalian udah tahu ya, karena
apa namanya, di setiap barang itu biasanya akan tertera harganya. Nah, pasti kalian dan terutama harus bisa membaca itu barang, misal snack nih atau makanan ringan. Kalian harus bisa membaca nih harganya berapa. Tapi ketika kalian tidak mampu membaca, kalian tidak akan bingung kira-kira di barang harganya berapa. Nah, pasti pernah ya kalau pergi ke minimarket. Kemudian selanjutnya bertanya, kalian pasti pernah juga nih lihat label harga di setiap makanan, pasti pernah juga. Karena misal nih KLB nih, kalian KLB, kemudian ada rak, kemudian di situ juga kan banyak makanan nih, kayak makanan atau perabotan, terserah lah pokoknya yang kalian lihat. Nah, di situ pasti akan tertera label harganya. Nah, oke. Kemudian tadi juga guru coba tanya di uang atau di uang selembar itu, kalian pasti pernah lihat kan gambar pahlawan di setiap mata uang, pasti itu ada. Dan di uang itu biasanya ada gambar pahlawan, kemudian ada nama pahlawan itu namanya siapa. Kemudian lanjut ke intinya ya. Jadi di sini guru akan menjelaskan nilai tempat dari suatu bilangan. Misal 10.951. Nah, coba kalian baca ini bilangan berapa? Oke, 10.951. Nah, tidak hanya kalian bisa membaca, tapi kalian juga harus mampu menguraikan bilangan ini. Oke, untuk yang pertama kita uraikan satu persatu. Satu ini sebagai apa dalam bilangan? Coba bertanya. Oke, sebagai satuan. Oke, satu ini sebagai satuan. Kemudian 5 itu tempatnya dia berarti sebagai apa? Puluhan. Ya, puluhan. Kemudian 9 ini sebagai apa? 9 ini sebagai ratusan. Yang terakhir, yang paling depan nih, dia sebagai ribuan. Jadi untuk kalian memudahkan dalam membaca nih, ini yang 10. Oke, 10 ini menempati ribuan, berarti 10.000. Kemudian selanjutnya 9 ini sebagai apa? Ratusan. 9 tinggal tambahin ratus. 900. Kemudian selanjutnya 5 ini sebagai apa? Puluhan. Ini 950. Nah, yang terakhir ini satuan. 51. Oke. Nah, jadi ini untuk membaca nilai tempat dari suatu bilangan. Kemudian misal guru ganti angkanya. Oke. Nah, ini bilangan berapa? Oke, 8.451. Nah, masih sama. 1 ini sebagai satuan, kemudian 5 ini sebagai puluhan, kemudian 4 ini sebagai
sebagai ratusan, dan yang terakhir 8 ini sebagai ribuan. Nah, ini ya contohnya. Tapi biasanya di supermarket atau di label-label harga itu biasanya dikasih RP titik RP titik. Nah, ini harganya 5.451. Misal ini harga roti atau makanan ringan ya. Nah, terus kalau di uang nih biasanya ada keterangannya. Kalau di uang, kalau di label supermarket enggak, biasanya kalian harus bisa membaca sendiri. Kalau di uang biasanya ada keterangannya seperti ini. 8 ini sebagai apa? Ribuan. 8.000. Kemudian 4 ini sebagai apa? 4 ini sebagai ratusan. 400. Lanjut, 5 ini sebagai puluhan. 50. Nah, ini 51. Berarti kalau dibaca 8.451. Nah, kalian juga jangan lupa di sini ada tanda bacanya. Tanda baca apa ini? Oke, tanda baca titik. Nah, kalau misalnya di dalam suatu harga, misal, ya yang dipaham, misal di dalam suatu harga atau label harga itu ada tulisan 8451. Kalian bakalan bingung. Tapi kalau misalnya ini dikasih titik jadi 8.451, kita akan mudah dalam membaca bilangannya. Jadi ini pembatas antara ribuan dengan ratusan. Nah, tuh tanda baca titik. Kemudian kita juga punya contoh. Misal, contoh kalimat, satu kalimat yang diakhiri dengan titik. Sebentar. Floren membeli bunga. Oke, kalau di awal kalimat dan nama orang itu harus huruf besar di sini. Floren membeli bunga dengan harga RP 5.000 titik. Nah, perhatikan ya, titik 5.891 rupiah. Oke, nah titik. Jadi kalau nggak ada kalimat selanjutnya, berarti dia harus diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, lanjut lagi. Ini juga jangan lupa nih, antara ratusan sama puluhan, ratusan sama ribuan itu juga harus ada tanda titik di sini. Lanjut, ini kalimat pertama, contoh kalimat kedua. Siswa itu sedang bermain di lapangan sepak bola. Nah, titik. Karena di sini nggak ada kalimat lain, kecuali nanti ada kalimat lain. Namun bisa kalimat lain ya. Nah, sini. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya. Kemudian di sini baru punya contoh. Punya uang mainan. Nah, uang mainan di sini bisa kalian perhatikan ya. Ada nominalnya di sini. Ini nominalnya berapa? 1.000. Nah,
Terus di sini ada tulisan 1.000 rupiah. Nah, 1.000 rupiah di sini. Nah, kemudian di sini juga ada gambar pahlawan. Coba kalian perhatikan. Ini gambar pahlawan siapa? Cut Mutia. Ini gambar pahlawan Cut Mutia. Jadi ketika kalian memiliki misal selembar uang, kalian juga bisa belajar untuk membaca nominal uang tersebut nilainya berapa, dan kalian juga bisa melihat gambar pahlawan yang ada di Indonesia. Ini contohnya Cut Mutia. Selanjutnya di uang ini berapa nih nominalnya? 75. Oke, 75.000. Di sini ada keterangannya. 75.000 rupiah. Nah, di sini juga ada gambar ada gambar pahlawannya. Ada gambar pahlawan. Gambar pahlawannya siapa coba? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Betul. Nah, oke. Untuk selanjutnya, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tanda baca titik, penggunaan tanda baca titik di bilangan cacat, kemudian nilai tempat? Apakah ada yang kalian tanyakan atau ingin disampaikan? Oke. Kalau tidak ada, untuk selanjutnya nanti guru akan berikan lembar kerja kalian untuk kalian kerjakan secara berkelompok, dan silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian nanti dikumpulkan ke guru ya. Oke, untuk hari ini sekian dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.